Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersua kembali dengan saya Akadut sebagai dosen dalam bidang administrasi publik. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang epistemologi administrasi publik. Saudara-saudara yang berbahagia, kalau kita membicarakan epistemologi administrasi publik, maka kita setidaknya akan membahas 3 persoalan mendasar. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana pergeseran atau perubahan paradigma dalam administrasi publik. Yang kedua, kita akan membahas beberapa krisis yang terjadi dalam administrasi publik. Dan yang ketiga, kita bicara tentang filosofi, paradigma, dan metode pengembangan ilmu administrasi publik. Pertama, bagaimana terjadinya pergeseran-pergeseran dan perubahan paradigma, atau malah tidak terjadi perubahan dan pergeseran paradigma di dalam administrasi publik. Mari kita membahas satu persatu. Administrasi publik merupakan ilmu yang dianggap anak baru di dalam ilmu sosial. Oleh karena itu, administrasi publik cukup memantik perdebatan teorik konseptual, khususnya di ranah epistemologi. Berdasarkan dinamika perkembangan teori konseptual, ilmu administrasi publik itu dibagi ke dalam 3 fase krisis. Ya, seperti yang dikemukakan oleh Vincent Ostrom, yaitu ada krisis identitas, ada krisis paradigma, dan ada krisis intelektual. Nah, ini penggambaran masing-masing fase krisis bertujuan untuk menyampaikan poin-poin pemikiran para ilmuwan sehingga memudahkan membaca alur pergeseran-pergeseran dan muatan-muatan politis, muatan teoretik konseptual, termasuk nilai yang menyertainya. Sehingga penulisan literatur diperlukan untuk melihat gambaran bagaimana perkembangan pemikiran ilmu administrasi publik. Nah, menurut Vincent Ostrom, ini krisis yang pertama itu adalah krisis administrasi publik. Terutama ini perdebatan antara politik dan administrasi yang pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson dan dilanjutkan juga oleh Frank Goodnow. Nah, perdebatan ini memicu identitas apakah administrasi publik itu termasuk bagian dari ilmu politik ataukah merupakan ilmu yang terpisah. Nah, ini terutama ya perdebatan antara Simon dan Waldo tentang krisis akademia dan nilai dalam studi administrasi publik. Tapi kita menurut Woodrow Wilson, ini sebenarnya antara politik dan administrasi itu suatu hal yang terpisah. Kalau politik itu bergerak ya dalam bidang kebijakan, artinya orang-orang politik harus membuat kebijakan. Sedangkan kalau administrasi itu bergeraknya pada pelaksana kebijakan atau implementasi kebijakan. Nah, disitulah akhirnya berkembang sebenarnya bahwa ilmu administrasi publik itu sifatnya tertutup atau sistem tertutup, karena apa yang dilakukan oleh administrasi itu hanya untuk dirinya sendiri, membuat menjalankan fungsi-fungsi manajemen, yaitu mulai dari perencanaan, mulai pengorganisasian, pengerakan untuk pelaksanaan dan pengawasan, dan untuk kepentingan kinerja mereka sendiri, tidak untuk dunia luar, apalagi masyarakat, gitu. tidak untuk masyarakat itu. Nah, demikian juga ini Goodnow juga menyatakan perbedaan antara otoritas eksekutif dan otoritas administrasi. Eksekutif berarti kalau di dalam pemerintahan itu ya
antara presiden dengan menteri-menteri. Nah, sedangkan kalau administrasi itu ya dirjen sekjen terbawah gitu. Itu yang dikerjakannya. Nah, itu perdebatan yang pertama itu di situ arahnya. Perdebatan yang kedua ini berkaitan dengan administrasi sebagai ilmu atau sebagai seni. Nah, ini juga memantik perdebatan yang kedua sebagai identitas. Kenapa ini? Ya, di dalam realitas di kampus pun masih ada perdebatan ini antara pakar yang menginginkan bahwa administrasi itu menjadi ilmu sebagai suatu ilmu, artinya pengembangan ilmu itu untuk ilmu itu sendiri. Ada juga yang sudah bergeser bahwa administrasi publik itu ya untuk kepentingan memecahkan masalah-masalah pemerintahan, masalah-masalah kemasyarakatan. Nah, itu seni. Sehingga seperti yang diuraikan pada minggu lalu, maka ada istilah pure science dan applied science. Nah, apakah administrasi publik itu pure science atau applied science? Nah, ini suatu perdebatan juga yang cukup menyita waktu. Nah, ini terutama ini perdebatannya itu berkaitan dengan secara epistemologi itu adalah ketika sebagai administrasi publik sebagai ilmu, maka dia harus bebas nilai supaya terjadi objektivitas di dalam pengkajian-pengkajiannya, supaya terjadi universitas berlaku dimanapun juga. Sedangkan kalau administrasi publik sebagai seni, maka pengembangan ilmu administrasi publik itu berkaitan dengan nilai-nilai karena digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya dalam administrasi publik di Indonesia, maka pengembangannya itu harus dalam rangka mencapai visi misi tujuan sasaran berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya itu tidak bebas nilai, harus ditujukan ke sana. Nah, ini krisis identitas yang kedua itu berkaitan dengan itu. Nah, terutama ini Simon yang mengusulkan gagasan dikotomi politik dan administrasi, di mana administrasi memegang nilai efisiensi. Nilai efisiensi ini menjadi rujukan Simon dalam melihat objektivitas efisiensi dengan melakukan eksperimen dan penelitian empiris, di mana studi administrasi publik harus didasarkan pada fakta yang diturunkan secara empiris, diukur dan diverifikasi. Nah, itu Simon mengatakannya. Tetapi menurut Waldo gitu ya, sulit untuk menerapkan klaim bebas nilai dalam pengembangan ilmu administrasi publik sebagaimana yang dimaksud dengan Herbert Simon yang dikemukakan di awal. Administrasi publik itu seperti halnya ilmu sosial lainnya berkaitan dengan manusia yang melekat dengan karakter penalaran, perasaan dan evaluasi. Kalau berkaitan dengan manusia berarti objeknya kan bisa berubah-ubah. Jangan orang berbeda, satu orang pun dalam situasi yang berbeda, dalam rentang waktu yang berbeda bisa saja berubah juga. Makanya tidak bisa itu sama sekali bebas nilai. Waldo melalui konferensi Minobrook itu berusaha menggeser lokus administrasi publik dari efisiensi menuju ide bebas nilai dan menandai kembalinya dalam membangun nilai. Artinya ini menurut Waldo itu bukan lagi rasionalitas, objektivitas, ya, efisiensi, tetapi sudah membangun kepada bagaimana menciptakan keadilan sosial dari pengembangan ilmu administrasi publik itu. Nah, tentu saja gagasan inilah yang mengawali New Public Administration yang paradigmanya itu paradigma ke-6 dikembangkan oleh Frederickson. Nah, debat Waldo dan Simon ini mengenai apakah publik sebagai seni dan sains kemudian menjadi pemicu perdebatan sarjana lainnya. Dalam perdebatan itu muncul 3 kelompok pendapat. Yang pertama menegaskan bahwa administrasi publik itu adalah ilmu dengan menerapkan pendekatan positivisme.
ilmu dengan pendekatan positifis. Artinya dia bergerak bahwa kajian-kajian administrasi publik itu jangan dicampuri oleh nilai, oleh perasaan, tapi harus benar-benar objektif, ya, sesuai dengan fakta-fakta di lapangan. Yang kedua, bahwa administrasi publik adalah seni yang menekankan rujukan definitif pada aspek nilai. Dan yang ketiga, yang gabungan, campuran, bahwa administrasi publik juga selain sifatnya ilmu juga sebagai seni, sehingga penekanan pengkajian pendekatannya pluralisme dan multidisiplin dalam studi administrasi publik. Nah, ketiga krisis tadi itu akhirnya juga diakhiri dengan krisis lintas tentang istilah publik itu sendiri. Sebenarnya publik itu apa sih? Arti administrasi publik, ya publiknya itu artinya apa? Nah, ini pun sebenarnya menimbulkan krisis identitas tersendiri. Apakah publik itu termasuk juga privat atau tidak? Nah, sekarang kan sudah jelas kan yang fokus tentang administrasi publik, ya berarti berbeda dengan administrasi privat atau administrasi swasta. Sudah jelas sebenarnya kalau sekarang. Tapi itu pertama kali menimbulkan perdebatan, apalagi bahwa di awal-awal gitu ya, Woodrow Wilson itu menyatakan bahwa pengajian administrasi publik itu sama dengan pengajian administrasi bisnis gitu, sebagai suatu aspek yang bisnis, yang niaga gitu. Akhirnya menimbulkan perdebatan, apa sih yang dimaksud dengan administrasi bisnis. Itu krisis identitas itu ada 4 tadi ya, ada 4 krisis identitas tadi ya. Nah, sekarang kita berlanjut kepada krisis paradigma. Nah, ini kalau kita membicarakan paradigma, tidaklah lengkap kalau kita tidak membicarakan yang namanya Thomas Kuhn. Mengapa? Karena dialah yang memunculkan bagaimana sejarah perkembangan ilmu itu, termasuk dia memunculkan yang namanya shift of paradigm, pergeseran paradigma dalam perkembangan ilmu. Pada intinya, dia melakukan penelitian antara 2 orang pakar yang melakukan antara rentang waktu yang berbeda. Kalau suatu ilmu memiliki paradigma, manakala tidak ada kaitan, tidak ada hubungan antara satu paradigma dengan paradigma yang lainnya, tidak ada kaitan. Nah, itulah memiliki paradigma. Jadi saya contohkan begini saja. Kita kalau di dalam ilmu sosial nampaknya sangat sulit itu, bahwa telah terjadi pergeseran paradigma. Ya, biasanya di dalam ilmu sosial, termasuk di dalam ilmu administrasi publik, itu menggunakan paradigma Karl Popper, bahwa di dalam pengembangan ilmu administrasi publik itu bukannya terjadi perubahan atau pergeseran paradigma, tapi memang penumpukan konseptual. Konsep-konsep itu setiap saat terus bergerak terus. Walaupun sudah ada konsep baru, maka konsep lama pun masih digantikan. Sedangkan dalam konsep pergeseran paradigma menurut Thomas Kuhn adalah, saya berikan contoh dalam perkembangan ilmu geografi, yaitu tentang pusat peredaran tata surya. Pada teori geosentris itu dinyatakan bahwa pusat peredaran tata surya itu ada di bumi. Artinya apa? Seluruh benda-benda luar angkasa itu bergerak melilingi bumi. Nah, ini ya. Nah, setelah ada teori heliocentris, itu berubah sama sekali, bergeser sama sekali pendapat itu. Yaitu yang mengatakan bahwa pusat peredaran tata surya itu ada di matahari. Jadi seluruh benda-benda angkasa itu di tata surya, terutama di galaksi kita itu, galaksi Bima Sakti itu mengedari matahari. Nah, itu kan sudah suatu perubahan, itu pergeseran. Ya, pergeseran.
Jadi, nah sampai sampai nanti ada penemuan yang terbaru yang menyatakan bahwa pusat peredaran transfer itu ada di luar matahari, maka heliocentris itu menjadi normal science. Nah, terjadinya krisis, ya krisis itu anomali atau istilah Thomas Kuhn anomali ketika pendapat geosentris berubah menjadi heliocentris. Nah, itu terjadi anomali. Nah, tapi kalau sudah jadi paradigma baru, sebenarnya menjadi normal science kembali. Nah, ini perubahan paradigma ini apakah terjadi di dalam paradigma atau pendekatan atau pergeseran teori mengenai pre-old public administration. Lalu old public administration bergeser lagi menjadi new public management, bergeser lagi menjadi new public service, bergeser lagi menjadi public governance. Apakah ini memang ada perubahan yang mendasar yang teori-teori konsep-konsep sebelumnya tidak dipakai? Nah, kalau tidak masih ada konsep-konsep sebelumnya masih dipakai, berarti itu menandakan bahwa administrasi publik itu tidak memiliki paradigma. Ya, jadi sekali lagi tidak memiliki paradigma. Kalau masih ada, contohnya lah, itu teori birokrasi itu yang kebawakan dalam Max Weber gitu ya, masih digunakan, diaplikasikan sampai sekarang. Prinsip-prinsip dasarnya seperti hierarki, lalu pembagian tugas fungsi gitu ya, lalu membuat prosedur dan mekanisme kerja itu masih dipakai sekarang, walaupun sekarang sudah yang namanya public governance, sehingga banyak pihak mengatakan bahwa administrasi publik itu tidak memiliki paradigma. Nah, itu sehingga memang pertanyaan mendasar itu apakah administrasi publik itu memiliki paradigma atau tidak. Namun, baiklah kita ikuti alur bagaimana terjadinya krisis paradigma itu sendiri. Nah, seperti kita ketahui ya, terutama ini di dalam pengembangan ilmunya memang telah terjadi sebenarnya krisis paradigma itu. Kita tahu bahwa administrasi tidak pernah menjadi positifis, juga tidak pernah menjadi post-positisme. Post-positisme atau post-positif. Nah, baiklah saya akan menjelaskan dulu supaya saudara paham bagaimana sebenarnya apa sih positisme, apa sih post-positisme, apa sih fenomenologi. Sebenarnya ada dua dikotomi besar gitu ya di dalam pengembangan ilmu itu. Ada pengembangan yang sifatnya positivisme, ada yang sifatnya fenomenologi. Supaya kita lebih mudah, biasanya kita terbagi pendekatannya aja yang berbeda. Biasanya kalau positivisme itu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau fenomenologi itu biasanya menggunakan pendekatan yang sifatnya kualitatif. Nah, apa sih ciri utamanya yang mudah supaya kita bisa mengerti apa itu positivisme dan apa itu fenomenologi? Mudah saja. Apabila di dalam pengembangan ilmunya positivisme itu menggunakan operasionalisasi variabel, operasionalisasi teori, operasionalisasi konsep, maka itu sebenarnya adalah positivisme. Positivisme. Jadi kalau misalkan kita mau meneliti kinerja pegawai, lalu maka dilakukan operasionalisasi kinerja pegawai. Nah, itu biasanya positivisme. Jadi kita mau melakukan penelitian untuk mendapatkan fakta-fakta, tapi sudah dibikin dulu kira-kira fakta apa yang mau diinginkan gitu ya di dalam pikiran kita, rasional kita itu apa gitu. Nah, itu biasanya positivisme. Nah, satu lagi kalau fenomenologi berbeda sama sekali kalau fenomenologi itu.
Kalau fenomenologi itu berarti kita mengkonstruksi teori itu berdasarkan fakta-fakta. Jadi tidak dituntut oleh teori, tapi kita pergi ke lapangan bagaimana di lapangan itu baru dikonstruksi fakta-fakta itu menjadi fenomena yang akhirnya jadi konsep, akhirnya jadi dibangun menjadi suatu teori. Nah, kok ada muncul istilah positivisme. Nah, ini positivisme itu adalah orang-orang positivisme yang sudah tidak betah lagi dengan positivisme. Dia bergerak mengikuti apa, belajar dan bergerak mengikuti apa yang terjadi dalam fenomenologi. Setelah belajar fenomenologi, malah justru dia tidak mau meninggalkan positivisme. Makanya dia bergeraknya tidak dalam penelitian kuantitatif, tapi bergeraknya dalam menggunakan pendekatan yang sifatnya kualitatif, tapi masih menggunakan cara-cara positivisme, yaitu melakukan observasi konsep, tidak berdasarkan mengkonstruksi fakta-fakta di lapangan, tapi dia tetap saja melakukan observasi konsep dulu, baru dicocokkan dengan kondisi di lapangan. Ini sangat berbeda juga. Jadi ini orang-orang yang ambivalen juga sebenarnya. Tetapi ambivalen itu ternyata dilakukan oleh pakar-pakar dari ilmu administrasi publik menggunakan positivisme. Jarang sekali penelitian-penelitian pengembangan ilmu itu yang menggunakan fenomenologi dengan paradigma yang sifatnya konstruktisme, itu jarang sekali. Nah, itu sebenarnya wacana yang itu sangat besar gitu ya, mengenai krisis paradigma. Jadi apakah positivisme atau fenomenologi? Nah, ternyata kita bergeraknya di mana gitu ya. Nah, ini menurut Ray ini administrasi publik tidak memiliki paradigma. Nah, itu. Karena administrasi publik adalah ilmu terapan, applied science, yang menerapkan penggunaan ilmiah untuk menangani masalah-masalah praktis. Studi administrasi publik tidak memiliki paradigma karena karakter dari administrasi publik itu adalah multidisiplin, apakah itu interdisipliner atau itu cross disipliner, itu ke situ arahnya. Karena itu banyak sekali dalam pengembangan ilmu itu dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama gitu ya, baik hukum, ekonomi, manajemen, politik, sosiologi, itu sangat-sangat besar pengaruhnya. Nah, sedangkan menurut Lane and Anders gitu ya menyatakan bahwa publisitas berfungsi sebagai paradigma administrasi publik. Argumen mereka adalah dengan mempertimbangkan sejauh mana otoritas publik mempengaruhi organisasi, membedakan antara organisasi publik dan swasta, dan membedakan antara manajemen publik dan swasta. Nah, itu kalau menurut Lane and Anders. Nah, selanjutnya juga ada yang krisis paradigma ini dikemukakan oleh yang namanya Udo Fest. Udo Fest juga menarik pendapat Udo Fest juga menarik untuk cermati gitu ya, karena memperkuat argumen yang dikemukakan oleh Lane and Anders tadi. Udo Fest menyatakan bahwa esensi administrasi publik adalah menggabungkan dua definisi publisitas. Yang pertama mengacu pada produksi barang dan jasa. Tentu saja produksi barang dan jasa publik. Jadi kalau istilah publik itu berarti public good dan public service. Jadi barang dan jasa publik gitu ya. Yang kedua ini sebagai respon publik itu dari respon untuk kepentingan publik, yaitu berkaitan dengan bagaimana membuat undang-undang dan kebijakan. Nah, sini sudah jelas tidak ada lagi menurut pendapatnya Udo Fest ini tidak ada lagi itu yang namanya perbedaan antara politik dan administrasi situ ya. Tidak ada lagi karena ternyata ketika menurut Udo Fest ini ketika administrasi publik itu mengkaji ya, lokus kajiannya itu ya, itu berkaitan dengan produksi barang dan jasa publik,
seperti jasa pelayanan sekolah, seperti jasa pelayanan rumah sakit itu. Barang-barang publik seperti jalan, pasar, sekolahan itu ya. Nah, itu termasuk juga jasa publik itu seperti KTP, KK, itu juga termasuk jasa publik gitu ya. Nah, itu semua merupakan kajian administrasi publik. Di samping juga ternyata gitu ya, menurut Odafes ini administrasi juga mengkaji tentang bagaimana membuat undang-undang dan membuat kebijakan. Nah, ini yang sangat penting sekali gitu tentang menerima. Nah, kalau kita membicarakan krisis paradigma, tidak lengkap kalau kita tidak membicarakan bagaimana pergeseran paradigma yang dikemukakan oleh Nicholas Henry, atau ditambah lagi lengkapnya itu oleh Frederickson. Nah, ini kita tahu bagaimana Nicholas Henry itu membagi paradigma itu pertama kali dia 5 membaginya, sekarang sudah jadi 6. Yaitu paradigma yang pertama itu adalah paradigma dikotomi antara politik dan administrasi. Nah, kita sudah bisa jelaskan, sudah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Paradigma kedua itu tentang prinsip-prinsip administrasi. Nah, ini juga ini. Paradigma yang ketiga itu administrasi publik sebagai ilmu politik. Nah, ini kalau tadi awal-awal kita harus pengen dipisahkan, tapi pada paradigma yang ketiga ini malah menyatakan bahwa administrasi publik itu bagian dari ilmu politik. Lalu yang keempat itu administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Nah, ini bagian dari ilmu administrasi ya. Nah, ini. Lalu yang bagian kelima ini adalah administrasi publik sebagai administrasi publik. Nah, ini mulai lagi nih. Tapi yang keenam dikemukakan oleh Nicholas Henry itu bahwa paradigma keenam itulah paradigma governance. Nah, itu pergeseran paradigma itu nanti tolong dipelajari. Ya, kalau mau ini baik bukunya langsung maupun banyak sekali yang sudah menerjemahkannya dan mengutip pendapat Nicholas Henry ini. Nah, kalau kita mencermati apa yang disampaikan oleh Nicholas Henry, maka jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Thomas Kuhn. Oleh karena itu, kalau bahwa terjadi pergeseran atau perubahan paradigma menurut Nicholas Henry, pada dasarnya menurut Thomas Kuhn tidak ada, karena tidak ada itu pada waktu terjadi pergeseran dan perubahan pendapat lah gitu, perubahan teori gitu, perubahan konsep gitu, tidak ada di situ. Kalau Thomas Kuhn itu ya, karena kalau menurut paradigma Thomas Kuhn kan kalau ada paradigma baru maka paradigma lama itu tidak dipakai lagi. Sedangkan seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita itu walaupun sudah ada paradigma baru, misalnya sekarang kalau tadi taruhlah 2%, kita pasti memakai paradigma misalkan antara politik dan administrasi terpisah gitu, masih ada Pak. Jadi masih diperdebatkan itu teori itu, dan perlu diingat kadang-kadang dipakai, kadang-kadang tidak itu teori itu di dalam praktisnya itu. Nah, ada beberapa alasan ini mengapa AP itu tidak memiliki paradigma. Nah, ini seperti dimakan oleh Rushdie itu bahwa tidak ada konsensus di antara para sarjana administrasi publik itu dalam menentukan paradigma apa yang akan digunakan dalam periode waktu tertentu. Menurut Thomas kan tidak ada. Yang dua, AP adalah bagian dari ilmu terapan. Tugas AP akan terus-menerus prihatin dengan kondisi di sekitar dunia sekelilingnya, dan kegiatan-kegiatan praktis nampaknya akan tetap mewarnai gitu ya, sehingga kenyataan itu gitu ya, untuk memecahkan masalah itu, bahwa masalah dunia itu nyata yang sangat politis. Ya kalau politis berarti ada terkandungan pada nilai, terfragmentasi yang tidak kekal. Yang ketiga, alasan ketiga mengapa tidak memiliki paradigma, karena AP didirikan dan meminjam teori dan pendekatan ilmu lain. Nah, ini sudah kita pelajari bahwa kita
bahwa ilmu administrasi publik itu meminjam teori konsep dari ilmu-ilmu yang lain, baik ilmu-ilmu sosial maupun ilmu alam, gitu ya. Nah itu, nah, termasuk juga dalam pengkajiannya itu karena pendekatan multidisipliner atau ini. Nah, memasuki kepada krisis yang ketiga, yaitu krisis intelektual. Ya, krisis intelektual. Nah, ini ada krisis ada krisis identitas, ada krisis paradigma. Bagaimana krisis paradigma itu terjadi? Karena pada dasar ada yang mengatakan bahwa administrasi itu memiliki paradigma, ada yang juga tidak. Kami banyak pendapat mengatakan bahwa kita tidak memiliki paradigma kalau melihat pendekatan Thomas Kuhn. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan Popper, maka kita memiliki paradigma, gitu ya. Nah, kita memasuki pada pembahasan tentang krisis intelektual ini, terutama ini ada perdebatan yang sangat panjang antara ontologi, epistemologi, dan metodologi dalam administrasi publik. Konstruksi teori konseptual yang dibangun dari administrasi publik itu dibangun oleh ilmu lain, atau maksudnya begini, bahwa administrasi publik itu konstruksi teoretik konsepnya itu dibangun dengan meminjam konsep dan teori dari ilmu-ilmu lain. Makanya kita ini sering berdebat, gitu ya, apakah pengembangan ilmu administrasi publik itu monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau cross disiplin. Nah, ini mengakibatkan pelintas dan argumentasi analytik selalu diperdebatkan. Vincent Ostrom mengatakan bahwa administrasi publik sedang mengalami krisis kepercayaan karena kehilangan identitas yang disebabkan oleh kegagalan dalam memahami posisi subjek administrasi publik, termasuk bagaimana metodologi kerjanya, terutama landasan teoritisnya. Nah, ini ke situ arahnya. Administrasi publik berpolitik sehingga birokratis dan elitis. Itu dari banyak dari administrasi publik yang mengedepankan birokrasi, pendekatan birokratis, gitu ya, dan juga elitis. Jadi hanya ditujukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Ataukah ini administrasi publik itu yang sifatnya demokratis? Nah, kita nanti akan contohkan bagaimana krisis intelektual ini terjadi, terutama ketika kita bicara tentang NPM. Nah, dalam NPM ini ternyata apakah kita itu termasuk administrasi yang birokratis elitis, ataukah kita masuk ke demokratis, gitu ya. Nah, kedua tentang administrasi politik atau demokratis ini merupakan suatu teori pilihan publik, sama dengan misalnya pasar, manajemen publik baru, atau privatisasi menurut Vincent Ostrom itu. Ketika administrasi publik menggunakan model pendekatan yang digunakan oleh manajemen privat, nah, apakah itu sesuai? Nah, apakah ini benar-benar sesuai? Nah, kritik yang disampaikan oleh oleh Samuel Haq itu menyadarkan kita bahwa apa yang dikemukakan oleh Vincent Ostrom itu ada suatu keliruan. Nah, ini Samuel Haq ini mengkritik pendapat Vincent Ostrom bahwa privatisasi sektor publik mengakibatkan krisis intelektual dalam administrasi publik. Karena tidak hanya mempengaruhi ruang lingkup dan domain pelayanan publik, tapi juga mempengaruhi kredibilitas, norma, dan kepercayaan dalam administrasi publik. Ideologi privatisasi telah merendahkan legitimasi, etika, dan moral pelayanan publik. Nah, ini yang sangat ini. Jadi ternyata ketika terjadi privatisasi atau menggunakan manajemen privat ke dalam manajemen publik, itu sebenarnya kita secara tidak langsung sedang melakukan pendegradasian tentang legitimasi, etika, dan moral pelayanan publik. Ideologi privatisasi telah meremehkan legitimasi, etika, dan moral pelayanan publik, dan dengan demikian menciptakan krisis intelektual yang serius dalam administrasi publik sebagai bidang studi atau suatu disiplin ilmu.
Ideologi privasi telah menjadi titik pusat pasar, telah menjadi titik hubungan dukungan dalam kolaborasi yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, para elit dan pemimpin politik. Nah, ini kolaborasi ini sebenarnya sudah menggurita di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Termasuk Indonesia, oleh karena itu terjadi KKN itu dimulai dari situ, dari krisis intelektual ini. Ketika ide-ide manajemen privat dimasukkan ke dalam praktek manajemen publik, maka itulah memunculkan KKN. Nah, ketika pengaruh ini telah mencapai benak para elit dan pemimpin politik, maka wajar jika kebijakan negara yang dibuat akan didasarkan pada nilai-nilai dan ideologi pasar atau berprestasi. Oleh karena itu, administrasi publik menjadi promotor ideologi postmodernisme. Nah, seperti yang kita lihat sendiri sekarang ini, ya, di dalam undang-undang omnibus law, gitu ya. Ini nampaknya kolaborasi antara pelaku bisnis, para elit dan pemimpin politik itu betul-betul terjadi, gitu ya, betul terjadi. Nah, krisis yang terjadi dalam administrasi publik tidak seperti krisis intelektual di masa lalu yang diberdebatkan dan diselesaikan di kalangan akademisi. Akar dari krisis saat ini terletak pada bidang praktis pelayanan publik, opini publik, dan sikap publik yang telah dipengaruhi oleh nilai-nilai dan retorika privatisasi. Sama membagi krisis intelektual ini menjadi 3 kategori. Yang pertama ada krisis kredibilitas. Yang kedua ada krisis normatif, dan ketiga adalah krisis kepercayaan. Nah, ini krisis kredibilitas. Coba ini terjadi pemangkasan ketika di beberapa negara, di Inggris, di Amerika Serikat, melakukan re-evening government atau melakukan privatisasi, artinya bahwa negara itu hanya cukup melakukan tugas fungsinya, itu satu, membuat kebijakan, membuat peraturan, dan menegakkannya. Sedangkan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada publik, itu diserahkan kepada sektor swasta atau pihak lain, komunitas atau apa, ya, itu komunitas atau yayasan, gitu ya. LSM bahkan itu serahkan pada mereka. Pelayanan publik itu serahkan pada mereka. Kalau pemberian pelayanan publik di sana. Nah, apa dampaknya? Dampak yang sangat nyata tentu saja terjadi pemecatan besar-besaran aparatur sipil negara. Kalau di Indonesia itu namanya pegawai negeri, public servant. Nah, itu pemecatan besar-besaran. Kenapa? Karena tadi di 3 titik saja pelayanannya itu, di bidang pembuatan kebijakan, di bidang pengaturan dan penegakannya. Sedangkan pemberian pelayanan itu tidak diberikan. Karena banyak sekali pengurang-pengurangan, ya, pengurang-pengurangan pegawai negeri. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi, sehingga yang diakibatkannya apa? Ya, banyak lulusan administrasi publik itu yang nganggur karena tidak diperlukan lagi di birokrasi pemerintah. Sedangkan seharusnya yang memasok pegawai negeri itu adalah orang-orang dari administrasi publik. Apalagi kalau dalam sistem kepegawaian di beberapa negara termasuk Indonesia itu ya open sifatnya. Yang menjadi pegawai negeri atau menjadi ASN itu tidak hanya lulusan administrasi publik, tapi lulusan apapun, yaitu ya bisa menjadi pegawai negeri, bisa menjadi ASN, gitu. Nah, ini menekan lagi para lulusan dari administrasi publik, karena merasa tidak dibutuhkan dan banyak saingan, gitu. Nah, gerakan privatisasi telah menyebabkan penurunan dalam lingkup pelayanan publik, penurunan tingkat perekrutan sektor publik,
Dan dengan demikian turunan permintaan untuk pendidikan dalam administrasi publik. Jadi sekarang itu kasarnya itu ada di Indonesia itu ada kebijakan untuk ilmu sosial, pendirian prodi ilmu sosial, termasuk pendirian program studi administrasi publik tidak lagi diberikan jatah. Nah, itu termasuk krisis kredibilitas itu sebenarnya. Di sisi lain, hal itu menciptakan citra negatif dari pelayanan publik, keengganan untuk belajar administrasi publik, dan juga mengurangi permintaan pada studi ini. Jelas terlihat bahwa privatisasi membawa tantangan yang luar biasa bagi administrasi publik. Samsul Haq melihat merupakan suatu pelemahan terhadap legitimasi dan kredibilitas administrasi publik sebagai an academic affair. Yang kedua, menurut Samsul Haq itu adalah krisis normatif. Nah, ini terutama normatif itu berkaitan dengan standar-standar etika, norma. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, standar-standar etika dalam masyarakat demokratis seperti kepentingan publik, kesetaraan, tanggung jawab, responsivitas, keterwakilan harus menjadi norma akademik dalam administrasi publik. Faktanya nilai-nilai tersebut seperti itu telah berubah menjadi pro pasar. Kepentingan individu, utilitas, produktivitas, dan efisiensi. Berbagai hal tersebut tentu saja dalam perspektif keilmuan sangat dipengaruhi oleh munculnya yang disebut dengan New Public Management. Ya, sebuah paradigma menekankan kriteria ekonomi dan efisiensi. New Public Management. Privatisasi telah mengubah norma-norma yang berlaku di dalam administrasi publik menjadi norma-norma privat pasar. Khususnya dalam studi kebijakan dan analisis kebijakan, kerangka teori yang dipakai dalam studi kebijakan dan analisis kebijakan sama dengan kerangka kerja teori privatisasi, yaitu teori pilihan publik. Implikasinya norma-norma privat seperti kepentingan individu, kegunaan, produktivitas, efisiensi menggantikan norma publik seperti akuntabilitas, perwakilan, keadilan, dan responsivitas. Selanjutnya, menurut Samsul Haq itu setelah krisis normatif tadi berkembang krisis kredibilitas normatif, berkembang juga krisis kepercayaan. Berubahnya nilai-nilai demokrasi dan semakin kuatnya privatisasi sebagai suatu ideologi telah menurunkan kepercayaan pada administrasi publik. Ketidaktentuan dari dipakainya lulusan, motivasi para scholar menjadi terganggu, dan mereka khawatir akan masa depan profesi mereka yang disebabkan oleh penolakan atas kredibilitas pada fact of administration public administration. Berbagai argumen di atas dapat ditangkap sebagai suatu perubahan praktis dan akademik, epistemologis dan paradigm yang telah merubah norma kepublikan menjadi lebih dekat dengan nilai pasar. Untuk itu diperlukan usaha sistematis untuk mempertanyakan validitas argumen untuk membalikkan norma administrasi publik dan lebih berpihak pada kepentingan publik. Nah, ini yang perlu diperlukan. Nah, coba kita analisis bagaimana privatisasi itu dikembangkan oleh New Public Management. Konsep nilai-nilai privat menggantikan nilai publik juga terdapat pada tulisan Osborne and Gambler, yaitu dengan tulisannya Revenue Government, di mana pendekatan bisnis dan nilai privat digunakan dalam mengelola sektor publik. Konsep ini menempatkan citizen sebagai customer, menanggapi fenomena privatisasi dengan perhitungan nilai pasar yang dalam beberapa literatur dikenal dengan New Public Management atau Revenue Government. Nah, itu NPM. Nah, ini akhirnya setelah timbulnya administrasi publik yang demokratis, maka ingin mengembalikan lagi kepublikan itu menjadi kepentingan publik, bukan kepublikan itu menjadi manajemen privat atau privatisasi. Maka munculnya sempalan baru yang namanya NPS. Denhart and Denhart ini mencoba mengembalikan norma-norma publik ke dalam sektor publik. Mereka membuat sebuah model alternatif yang disebut dengan New Public Service. Inti model tersebut menyebutkan bahwa administrasi publik seharusnya
fokus pada tanggung jawab mereka untuk melayani dan memberdayakan warga negara seperti administrasi publik, mengelola organisasi publik, dan mengimplementasikan kebijakan publik. Dengan menempatkan warga negara sebagai inti dan berada pada garis terdepan, tidak lagi menempatkan citizen sebagai customer, tetapi citizen as citizen. Maka fokus utama dari pemerintah adalah membangun lembaga-lembaga publik yang memiliki integritas dan representativitas. Bukan justru menekankan pada steering or rowing pemerintahan itu sendiri. Nah, itu bagaimana contoh dari terjadinya krisis kepercayaan. Dengan menempatkan warga negara sebagai inti di garis depan, mereka tidak lagi dianggap sebagai pelanggan, tapi warga negara sebagai warga negara. Dengan demikian, fokus utama pemerintah adalah dengan membangun lembaga publik yang berintegritas dan responsif, bukan dengan menggunakan pepatah mengutamakan kemudi atau mendayung perahu pemerintah oleh pemerintah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pembahasan tentang epistemologi administrasi publik. Sekian, terima kasih.